Menyelinap. Tante, panggil Sila. Iya sayang, sahut Jessie dengan lembut. Bisakah tante keluar dulu, silakan menyusul? Hehe, pinta Sila. Iya sayang, kalau begitu tante keluar ya. Jessie pun tersenyum keluar dari kamarnya Farel. Sila menghela napas lega lalu berusaha melepaskan pelukan Farel. Bukannya melonggar malah semakin erat hingga Sila mulai kesal dan melepas paksa lengan kekar Farel itu. Maharani, panggil Farel. Aku mau keluar om, tidur aja sendiri. Nih bantal guling om peluk. Setelah memberikan bantal guling yang diberikan Jessie tadi, Farel malah menghela napas pelan. Ia hanya memeluk Sila saja, dirinya enggan memeluk bantal guling. Sila keluar dari kamar Farel dan menemui Jessie. Farel bangun dari tidurnya lalu mengedarkan pandangannya. Hari dan jam berapa sekarang ini? Gumam Farel lalu terkejut melihat ada infus di sampingnya. Kok bisa ada? Farel melepaskan selang infus itu lalu berusaha bangkit dan berjalan ke arah kamar mandinya. Awalnya Farel belum sadar wajahnya sendiri lalu saat ia berkaca terkejut. Apa itu? Gumam Farel lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Farel mempertajam penglihatannya hingga ia bisa melihat dengan jelas wajahnya yang penuh dengan ukiran. Kenapa wajahku bisa Ucap Farel tergantung teringat Sila yang ia peluk tadi. Farel bukannya marah malah terkekeh gemas. Ia mencuci wajahnya sampai bersih sambil senyum-senyum sendiri. Di luar Sila masak bersama Jessie. Ternyata wanita berkuasa itu sangat merindukan masa-masa Jessie masak bersama Sila. Sila kaget bukan kepalang saat ada tangan yang menariknya hingga tubuhnya melayang naik di bahu Farel. Apa-apaan ini om? Pekik Sila memukul punggung Farel. Farel, apa yang kamu lakukan? Turunkan Sila. Tita Jessie dengan nada tak senang. Kamu apakan wajah tampanku Maharaniku? Tanya Farel membuat Sila semakin panik. Om, lepaskan aku. Hehe, aku tadi kesal karena om menganggapku bantal guling memelukku sampai aku tidak bisa melepaskan diri. Jengir Sila. Jessie akhirnya mengerti mengapa Farel menggendong Sila. Bukan karena marah malah gemas dan mengancam membalas Sila. Tante, tolong Sila tante. Pinta Sila memelas. Mom, Maharani ini perlu diberi balasan. Untung Farel tidak serangan jantung melihat wajah Farel sendiri di depan cermin, kata Farel. Menantumu ini sangat nakal, Mom. Sambung Farel lagi membuat Jessie tertawa seketika. Siapa menantu? Aku anak angkat tante ya. Jangan macam-macam om, aku laporin polisi. Kesal Sila mengayun-ngayunkan kakinya. Farel membawa Sila pergi ke kamarnya, lalu menjatuhkan Sila di ranjangnya dan Farel menindihnya mengunci pergerakan kedua tangan Sila. Om sakit, pekik Sila menatap tajam. Farel melonggarkan tangannya, sebenarnya tidak sakit, hanya saja Sila ingin lari saat ini jadi harus sedikit berbohong. Lepaskan aku om, protes Sila. Farel bangkit dari ranjangnya lalu menarik Sila kembali dan berdiri hingga masuk dalam dekapan Farel. Om mau ngapain? Tanya Sila curiga. Aku harus membalasmu sayang. Seringai Farel membuat Sila merinding seketika. Om bukannya mengatakan menyukaiku kan? Kenapa ada balas dendam? Cecar Sila dengan panik sambil berusaha melepaskan lingkaran tangan Farel di pinggangnya. Justru karena aku mencintaimu makanya aku hanya membalas dengan kecupan sayang. Aku tidak mungkin melukis di lehermu. Kekeh Farel melihat wajah panik Sila yang sangat lucu. Melukis di leherku bagaimana maksud om? Tanya Sila dengan kesal. Dengan tanda cinta, jawab Farel. Sila melebarkan matanya walaupun ia tidak tahu apa itu ditanda di leher, tapi ia bisa merasakan hal itu tidak baik hingga Sila berusaha untuk kabur. Farel tertawa gemas dengan kelakuan Sila, malah takut dikecup oleh Farel. Lalu kenapa kamu mencoret wajahku sayang? Jika bukan kamu pelakunya, aku sudah merusak wajah orang itu. Sila makin merinding mendengarnya. Kalau begitu, om mau menggambar di wajahku kan? Silakan saja. Aku lebih memilih digambar daripada menerima hukuman om yang cabul itu, teriak Sila. Farel terbahak mendengarnya, lalu dengan cepat mengecup bibir Sila hingga mata Sila seperti ingin keluar dari sarangnya. Hanya hukuman kecil ini saja, kata Farel lalu melepaskan tubuh Sila. Farel mengelus pipi Sila lalu pergi dari kamar itu sambil menyentuh bibirnya sendiri.
Jangan lupakan senyum penuh kemenangan itu. Apa barusan aku kehilangan ciuman pertamaku? Gumam Sila dengan lemas lalu merosot hingga terduduk lemah di lantai. Dengan tatapan kosong sejenak, hanya sebentar saja berubah jadi tatapan kesal karena pintu keluar Farel tadi. Sila kembali ke kamarnya setelah liburan beberapa hari di puncak Bogor bersama Farel dan Jessie. Sejak Farel mengucup bibirnya, sejak saat itu juga Sila langsung kabur bersama Pipi ke kota Jakarta. Ciuman pertamaku, gumam Sila dengan kesal. Sila yang kesal karena hal itu berbeda dengan Farel dan Jessie malah khawatir mencari Sila. Mereka mengira Sila diculik. Mereka melihat CCTV, rupanya Sila kabur bersama manajernya tanpa mengatakan apa-apa. Kamu apakan Sila, Rel? Tanya Jessie dengan kesal. Farel hanya mengecupnya. Jawab Farel membuat Jessie melebarkan matanya. Mengecup apa? Kamu belum pacaran dengannya sudah berani mengecupnya. Apa kamu tidak berpikir? Kamu sungguh berpikir Sila memang milikmu? Farel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak, Mom. Farel tidak melakukan apa-apa. Hanya sebuah kecupan saja karena hukuman dia menggambar di wajah Farel. Ya Tuhan, apa IQ-mu menurun drastis putraku? Kenapa sejak jatuh cinta kamu malah terkesan sangat bodoh, Apa kamu tidak sadar Sila itu gadis polos? Gadis unik, dia mana suka dicium oleh orang asing? Geram Jessie. Farel bukan orang asing, Mom. Dia memang milik Farel. Jawab Farel dengan serius. Sekarang bagaimana kamu mengatasi masalah yang kamu buat? Sila kabur karena kamu. Momi bahkan belum sempat bersama dengannya, hanya masak beberapa jam saja. Jessie memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Di malam hari, Sila memekik saat ada seseorang masuk ke kamarnya. Matanya melotot saat mendengar suara itu adalah milik suara Farel. Om Rapan, gumam Sila. Ini aku Maharaniku, bisik Farel. Om ngapain masuk ke kamarku lewat balkon? Tanya Sila dengan kesal. Kenapa kamu kabur Maharaniku? Apa kamu belum juga tertarik pada aku? Apa kurangnya aku? Farel mendekat lalu tangannya mengelus wajah Sila. Om bicara apa sih? Minggir Om, aku mau tidur. Usir Sila sambil menutupi tubuhnya yang memakai piyama transparan. Farel mengikuti Sila hingga Sila berbalik menatapnya tajam. Farel menarik pinggang Sila dan memeluknya dengan mesra. Aku sangat merindukanmu Maharaniku. Kamu tidak tahu betapa gilanya aku saat kamu tidak ada di sisiku. Aku pikir kamu diculik lagi sayang, kata Farel dengan lirih hingga Sila tertegun. Sila hanya memikirkan perasaannya sendiri karena kesal pada Farel. Menciumnya tapi ia tidak memikirkan perasaan orang lain. Jika dipikir-pikir, Sila sangat kekanakan sementara Farel begitu dewasa, selalu sabar menghadapi sifat Sila itu.